Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Hari ini tiba saatnya kita mau kembali lagi beribadah secara online. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh kembali lagi datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami untuk boleh beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap fokus dan menikmati ibadah hari ini. Berkatilah ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ya, Lause sapa ya. Apa kabar adik-adik? Lause percaya pasti adik-adik semuanya luar biasa ya. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita mau katakan Yesus besertaku. Baik adik-adik yang di rumah, Lause yang di sini, semuanya kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan beserta kita. Yuk kita angkat pujian nih, kudaki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya. Yakin dan percaya ya bahwa adik-adik tadi pasti dengan semangat ya memuji nama Tuhan ya. Ya, siapa nih yang tadi mendaki-dakinya dengan penuh sukacita, penuh semangat? Angkat tangannya.
Wah, semuanya ya bersukacita hari ini ya, amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengar firman Tuhan disampaikan, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita mau menyiapkan hati kita mau angkat pujian. Hanya ada satu Tuhan, Yesus, yang selalu peduliin kita, yang selalu menyertai kita, selalu peduli dengan kita. Apapun yang kita alami, Dia tahu. Dan Dia yang sangat mengasihi kita. Yuk kita mau angkat pujian nih. Hanya ada satu Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, peduli kepada kita, dan menjagai kita. Karena Dia Yesus satu-satunya Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Berterima kasih kepada Tuhan. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Shalom adik-adik, senang sekali pagi hari ini bertemu dengan adik-adik yang selalu setia, selalu disiplin, selalu semangat di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu di Gereja Anugerah Kristus kita. Tidak lama-lama, kita langsung saja siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita, menyaksikan cerita firman Tuhan. Kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik, penuh kasih kepada kami, selalu menjaga, selalu memelihara kami. Sekarang kami mau dengar-dengaran, mau menyaksikan cerita firman Tuhan. Berikan kami roh yang tenang, roh yang taat, roh yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah oleh Tuhan kami boleh ngerti dan boleh melakukan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan cerita firman Tuhan. Tetap semangat ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya,
engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat.
Adik-adik, sedemikian jauh cerita firman Tuhan. Satu hal yang mau Lause tekankan lagi dari cerita firman Tuhan ini. Ketika Ahab, ketika bangsa Israel mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak suka adik-adik. Makanya Tuhan kirim Elia, peringatkan mereka dengan keras. Berapa lama lagi sih kamu berlaku timpang? Berapa lama lagi sih kamu bercabang hati? Artinya, ngapain kamu ragu-ragu sama Tuhan? Kenapa kamu menyembah Allah, tapi kamu juga sembah dewa? Itu tidak boleh. Kenapa juga kamu berlaku buruk? Kelakuan kamu tuh nakal, bandel, Tuhan gak senangi. Kapan lagi kau berubah? Itu maksud Tuhan adik-adik ya. Tuhan juga mau datang kepada kita, menyapa kita, bertanya berapa lama lagi sih adik-adik mau sungguh-sungguh, mau percaya Yesus. Berapa lama lagi hanya hidup senang-senang, hanya main game, hanya nonton, hanya main, gak mau beribadah. Berapa lama lagi sih kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, gak mau dengar-dengar kepada orang tua. Berapa lama lagi sih kamu gak mau dengar-dengaran kepada Tuhan? Sekarang waktunya tobat, sekarang waktunya berubah. Itu yang mau Elia sampaikan kepada kita juga. Ya, pada saat ini adik-adik, karena itu Elia menantang bangsa Israel bahwa dewa Baal yang kalian sembah bukanlah Allah. Ayo kita buktikan. Ya, dan Elia membuktikan bahwa hanya Allah yang disembah oleh Elia. Itulah harusnya Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Hanya Dia Allah satu-satunya yang berkuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, tetap percaya kepada Yesus, tetap mau menyukakan hati Tuhan, dan tetap mau menomorsatukan Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Dari mana adik-adik? 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Bunyinya adalah, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Sekali lagi adik-adik, 1 Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ingat ya ayat hafalannya, dikirim ke grup sekolah minggu masing-masing ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang segera mau berubah. Tuhan bertanya kepada kami sekarang, berapa lama lagi kami hidup hanya senang-senang? Berapa lama lagi kami malas-malasan? Berapa lama lagi kami mau ragu-ragu kepada Tuhan? Ini saatnya kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Ini saatnya kami mau bertobat, mau menjadi anak yang baik, anak yang menyukakan hati Tuhan dan hati orang tua kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak ini bertumbuh dalam Engkau. Berkati papa mama mereka, berkati tumbuh kembang mereka, dan juga sekolah mereka. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan biarlah firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan hari demi hari ya. Amin. Amin. Saat ini tiba kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan adik-adik di rumah. Nanti ketika ada papa mama atau koko cicinya ke gereja, boleh dititipin untuk dimasuki ke kotak persembahan atau dititip ke Lause sekolah minggu ya. Sambil memberikan persembahan, kita mau mengangkat pujian lagu baru ya ini ya untuk kita, yaitu masa depan sungguh ada. Kita mau belajar sama-sama ya, bagi adik-adik yang baru pertama kali mendengarkan. Yuk kita mau belajar sama-sama lagu ini. Kiranya juga kita boleh diberkati melalui pujian ini, dan juga kita boleh ikuti juga gerakannya ya adik-adik ya. Oke? Bisa? Bisa ya. Yuk kita mau angkat pujian masa depan sungguh ada sambil memberikan persembahan.
mengerti bahwa masa depan kita sungguh ada ya adik-adik ya. Nah, kita tidak usah khawatir lagi, tapi kita harus menjaga hidup kita dalam kebenaran ya, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saatnya kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan juga tidak hanya mendengarkan, mengerti, tetapi juga Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dan bisa menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, dan juga bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, semoga virus corona bisa cepat teratasi dan kami boleh kembali lagi beraktivitas secara normal, boleh lagi berkumpul bersama di gereja, beribadah bersama, bertemu secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, tolonglah bangsa kami, kiranya Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.